buat mencerahkan cerah bahasaku, cerah peradaban. Ya, saya mengapresiasi kegiatan Orbitkan, obrolan ringan bersama Bintang dan rekan yang digagas oleh Arus News, di mana ini bisa kita gunakan sebagai tempat ajang untuk mempublish, menginformasikan diri terkait dengan siswa-siswa yang berprestasi, baik di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang penelitian maupun bidang-bidang yang lain, sehingga bagi sekolah tentunya juga satu kesempatan untuk bisa memperkenalkan diri siswa-siswanya yang berprestasi. Sehingga harapan kami mendorong seluruh siswa untuk mengembangkan potensi diri, baik itu di bidang seni, olahraga, teknologi, maupun di bidang karya-karya yang lain, seperti bidang penelitian misalnya. Nah, sehingga dengan demikian satu sekolah kita akan menjadi semakin berkembang baik, pembinaan potensi bakat itu akan terbina dengan baik. Mudah-mudahan kemudian harapan kami setiap satuan pendidikan menyelenggarakan pembinaan potensi siswa secara berkelanjutan, sehingga siswa-siswa kita memiliki daya saing yang tinggi, sehingga kemudian bisa ikut serta di dalam berbagai kompetisi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.
Besar Ahad Media Tama Group. Saat ini kita berada di SMK Negeri 3 Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di hadapan kita ada Bapak Kepala Sekolah yang memimpin sekolah ini, sehingga sekolah ini terus lakukan torehan prestasi di siswanya, baik akademik maupun non akademik. Dengan Pak siapa Pak? Bujang Sabri. Pak Bujang Sabri. Pak, Ya. diberikan amanah di sekolah ini sejak tahun berapa sih Pak? Awal 2015. 2015. Iya, ya. Ya, baik. Untuk saat ini siswa yang tergabung di sekolah SMK Negeri 3 Kota Yogyakarta ini berapa jumlah Pak? Kurang lebih 2000. Kurang lebih 2000. Ya. Baik. Pak, terkait dengan prestasi, pasti di belakang ada program yang mendorong sehingga para siswa yang ada di sekolah ini terus lakukan torehan prestasi. Program apa sih Pak yang sudah digulirkan? Yang jelas kita meluncurkan program ekstrakurikuler, baik itu yang akademik maupun yang non akademik. Jadi semua siswa, khususnya kelas 10 dan kelas 11, itu silakan memilih sesuai dengan passionnya masing-masing. Kemudian kelas 10 kita sekarang punya program ketarunaan. Itu yang, ya, jadi program ketarunaan seperti itu, yang mempersiapkan siswa untuk siap mental, siap unggul, baik di bidang akademik maupun non akademiknya. Baik Pak Bujang, untuk di sekolah ini ekskul yang ada saat ini berapa jenis Pak? Untuk jumlah pasti saya kurang tahu, tapi jelas lebih dari 20 macam ekstrakurikuler. Lebih dari 20 jenis? Iya. Luar biasa sahabat. Pak, yang nggak kalah pentingnya, himbauan untuk para siswa yang sudah berprestasi maupun yang akan menorehkan prestasi, agar sekolah ini punya prestasi terus berkesinambungan. Yang jelas kita mempersiapkan anak siswa SMK 3 itu tidak hanya unggul di akademik, tapi juga di non akademiknya, sehingga program-program yang kami luncurkan, ya kami terus terang saja kami utamakan adalah dalam membina sikap perilaku peserta didik. Ya, kalau masalah akademik itu nanti bisa menyesuaikan kalau anak itu sudah punya rasa disiplin, adab yang bagus, punya kemauan sendiri, saya yakin mau dibentuk seperti apapun anak itu bisa. Intinya adalah kedisiplinan. Kedisiplinan. Ya, itu yang kami utamakan di sini. Sehingga program apapun, baik yang apalagi yang akademik yang kita luncurkan, anak-anak sudah bisa jalan sendiri. Salah satu contoh, iya, salah satu misalnya keunggulan kita adalah yang robotik. Kita punya program ekstra robot yang sebagian besar anak bersemangat sekali. Bahkan kadang-kadang mereka maunya itu sampai malam, Mbak. Mereka itu maunya latihan atau berkreasi di bidang robotik ini sampai malam. Tapi kita juga batasi begitu, karena mereka juga punya orang tua begitu ya. Jadi jangan sampai nanti anak anak didik ini menjadi hak milik kita orang tua sementara tidak punya hak, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bujang. Sama-sama. Baik, sahabat Arus News dan keluarga besar Ahad Media Tama Group. Di hadapan kita ada siswa berprestasi yang menjadi aset dari SMK Negeri 3 Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Baru saja kita mendengarkan penuturan dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Bujang Sabri, terkait program yang sangat luar biasa sehingga para siswanya memiliki torehan prestasi terus berkesinambungan. Dan di hadapan kita akan kita mendapati informasi yang lengkap terkait prestasi siswa SMK Negeri 3 Kota Yogyakarta. Dengan siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Rizal Langgisaran Aldana Daino, biasa dipanggil Elang. Saya kelas 12 AB2 di SMK 3 Jogja, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ini rekan saya. Dan saya Muhammad Dinaro dari kelas 12 AB2. Saya dari SMK 3 Yogyakarta, jurusan audio video. Baik. Masnya berdua ini menorehkan prestasi di segmennya apa ini Mas? Alhamdulillah kami menjuarai lomba kompetensi siswa tingkat nasional di bidang mobile robotics. Kami memperoleh juara 2. Juara 2? Iya. Baik Mas, kamu merumuskan mobil robotik ini, prosesnya berapa lama Mas? Kira-kira proses itu mungkin 4 bulan 5 bulan. 4 sampai 5 bulan? 4 sampai 5 bulan. Oke, di bawah pendampingan guru siapa boleh sebut? Bapak Lutfi.
Balut B. Iya. Baik. Mas, sedikit dong cerita tentang fungsi dari mobil ini. Mobil ini dibuat berfungsi untuk sebagai pengantar barang. Jadi dia dari ambil barang di rak terus diantar ke ruang tertentu. Jadi sistem lombanya kemarin itu seperti antar obat ke ruang pasien. Oke, baik. Ini dikendalikan melalui Bisa otomatis, bisa manual. Manual menggunakan controller atau stick. oke. Kalau otomatis? Otomatis menggunakan program lewat komputer. Oke. Lalu dengan hadirnya mobil ini, apa himbauan kamu buat adik-adik kelasmu sehingga prestasi kamu bisa terus ada yang melanjutkan atau bergenerasi? Ajakan saya, ayo kita kembangkan kembali robot ini, karena robot ini sudah memberi kita ilmu banyak sekali dalam bidang robotik, apalagi dalam bidang elektronika, seperti dalam pembuatan PCB dan lain-lain untuk robot ini. Oke, ada teman? Terima kasih, harusnya akurat dan Cerah peradaban.